teman-teman, perkenalkan saya Nurul Ismawati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori tindak tutur atau speech act theory. Teori tindak tutur atau speech act theory ini termasuk ke dalam ranah kajian pragmatik yang mana mempelajari mengenai bahasa dalam komunikasi yang bertumpu pada speaker's meaning atau makna penutur dan juga contextual meaning atau makna dari konteks yang mengikutinya. Austin memaparkan pendapatnya dalam bukunya berjudul How to Do Things with the Words pada tahun 1969 bahwa to say something is to do something. Apa itu? To say something is to do something artinya dalam mengatakan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Bagaimana maksudnya? Jadi, sebelum Austin mengemukakan pendapatnya itu, para filsuf pada umumnya berpandangan bahwa mengatakan sesuatu hanyalah menginformasikan sesuatu, atau to say something is simply to state some factual information. Tetapi, setelah Austin mengemukakan pendapatnya tersebut, pandangan orang-orang mulai berubah menjadi to say something is not simply to state some factual information, but to say something is to do something. Artinya, mengatakan sesuatu tidak hanya untuk menginformasikan sesuatu, tetapi mengatakan sesuatu juga untuk melakukan sesuatu. Jadi, menurut teori speech act, orang-orang yang sedang berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, baik di pasar, di stasiun, di rumah, maupun dimanapun komunikasi itu terjadi, orang-orang tersebut tidak hanya sekedar mengatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu. Ingat bahwa to say something is to do something. Tindak tutur atau speech act adalah tindakan yang diekspresikan melalui tuturan. Ingat bahwa tuturan atau utterance tidak sama dengan kalimat atau sentence. Apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, tuturan bukan merupakan satuan gramatikal, sedangkan kalimat merupakan satuan gramatikal. Tuturan bisa jadi tidak sesuai dengan satuan gramatikal atau tidak sesuai dengan tata bahasa, sedangkan kalimat harus sesuai dengan tata bahasa agar bisa diterima. Yang kedua, tuturan bukan merupakan bagian dari sistem bahasa, sedangkan kalimat merupakan bagian dari sistem bahasa. Yang ketiga, tuturan bersifat konkret atau jelas konteksnya, sedangkan kalimat bersifat abstrak atau tidak jelas konteksnya. Yang keempat, tuturan merupakan produk dari tindakan bertutur, sedangkan kalimat merupakan produk dari gramatika. Kalimat bisa menjadi tuturan apabila sudah memiliki konteks yang jelas, artinya kalimat harus memiliki konteks untuk dapat dijadikan tuturan. Perlu dipahami bahwa menurut pendapat Searle, tindak tutur adalah unit minimal dalam komunikasi linguistik. Dengan demikian, tindak tutur ini menjadi unit analisis terkecil dalam kajian pragmatik. Tindak tutur atau speech act adalah tindakan-tindakan yang diekspresikan melalui tuturan-tuturan. Untuk menentukan jenis tindakannya harus mempertimbangkan konteksnya. Dapat dilihat dari contoh-contoh di atas. Misalnya, pada tuturan yang pertama, karena Anda tidak disiplin, silakan keluar kelas. Tuturan tersebut diucapkan oleh dosen kepada salah satu mahasiswanya yang terlambat masuk ke dalam kelas. Maka dari itu, tindakannya dapat dikatakan sebagai tindakan menghukum. Yang kedua, jika kamu terlambat lagi, nilaimu akan jadi taruhannya. Nah, tuturan tersebut diucapkan oleh guru kepada salah satu muridnya yang nilainya selalu turun. Maka dari itu, tindakannya disebut tindakan mengancam. Sekarang kita masuk ke dekomposisi tindak tutur atau klasifikasi tindak tutur. Jadi, tindak tutur ada 3 jenisnya. Yang pertama, lokusi, yang kedua, ilokusi, yang ketiga, perlokusi. Yang pertama, tindak lokusi. Menurut Parker, tindak lokusi adalah tindak mengatakan sesuatu atau the act saying something. Kemudian, menurut Thomas, tindak lokusi adalah tindak mengujarkan kata-kata yang aktual atau the actual word uttered. Kemudian, menurut Huang,
tindak lokusioneri atau lokusi adalah produksi ekspresi linguistik yang bermakna. Yang kedua, tindak ilokusi. Menurut Parker, tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu atau the act of doing something. Sedangkan menurut Thomas, tindak ilokusi adalah daya atau maksud yang ada di balik kata-kata atau the force or intention behind the words. Atau dapat dikatakan bahwa tindak ilokusi bertumpu pada speaker meaning. Yang ketiga, tindak perlokusi. Menurut Parker, tindak perlokusi adalah tindak mempengaruhi petutur atau the act of affecting someone atau listener. Menurut Thomas, tindak perlokusi adalah efek dari tindak ilokusi terhadap petutur atau the effect of the illocution of the hearer. Sedangkan menurut Huang, tindak perlokusioneri atau perlokusi adalah akibat atau efek yang ditimbulkan oleh ekspresi linguistik yang diujarkan. Jadi, secara tidak langsung ketika seorang penutur melakukan tindak tutur, dia melakukan 3 tindakan sekaligus, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan juga tindak perlokusi. Misalnya, pada tuturan berikut ini. Saya lapar sekali, dari tadi pagi belum makan, diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi, yang pertama, tindak lokusinya adalah tindakan mengucapkan tuturan tersebut. Kemudian tindak ilokusinya adalah menyuruh istrinya menyiapkan makanan. Kemudian tindak perlokusinya adalah istrinya menyiapkan makanan. Baik, dari beberapa penjelasan materi di atas, dapat saya simpulkan bahwa tindak tutur atau speech act adalah tindakan yang diekspresikan melalui tuturan. Kemudian ada 3 dekomposisi tindak tutur. Yang pertama, tindak lokusi, yaitu tindak mengatakan sesuatu. Yang kedua, tindak ilokusi, yaitu tindak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, tindak perlokusi, yaitu tindak yang mempengaruhi penutur. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai teori tindak tutur atau speech act theory. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga materinya dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai jumpa.